Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian tarhib Ramadan, yaitu yang berkaitan dengan motivasi pada bulan Ramadan. Kita membahas kitab yang berkaitan dengan surga dan neraka, yaitu Wasafal Jannati wan Nari min Sahih Sunnati wal Akhbar. Ini ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Al-Bali hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada pertemuan yang keempat, yaitu fasal yang ketiga. Ya, qala musannif rahimahullah al-fasl tsalis awalu, yaitu fasal yang pertama adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya. Ya, jadi orang yang pertama kali dibukakan surga untuknya, ya siapakah dia? Nah, maka beliau mengatakan, Syekh mengatakan, qala musannif hafizahullah, hadis yang ke-9, an Anasi ibni Malik radhiyallahu anhu qala, yaitu dari Anas bin Malik, ya dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya silakan buka halaman nomor 10, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yakra'u babal jannah, dan aku adalah orang yang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga. Ya, jadi di dalam hadis ini bahwasanya pengikut umat daripada kalangan Rasul dan kalangan Nabi yang paling banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling banyak. Dan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, ya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Ya ati babal jannati yaumal qiyamah. Ya aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftihu, ya maka yaitu apa? Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk apa? Untuk dibukakan pintu tersebut. Ya, jadi Nabi mendatangi pintu surga dan Nabi untuk meminta dibukakan pintu tersebut, pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu surga, man anta? Siapa engkau? Fa'aqul, dia menjawab Muhammad. Ya, dia mengatakan saya adalah Muhammad. Fayaqul, maka berkata penjaga pintu surga, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Maka kata penjaga malaikat tersebut maksudnya apa? Kata penjaga surga tersebut dari kalangan malaikat, ya ketika dia bertanya man anta, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
maka dia mengatakan bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, yaitu kata malaikat tersebut mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Artinya orang yang pertama kali membuka pintu surga atau pintu surga dibukakan untuknya adalah Rasulullah SAW, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan jemaah bahwasanya keutamaan Rasulullah SAW, ya, dan orang yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Rasulullah, dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya siapa? Umatnya siapa? Nah, umatnya Rasulullah, umat Islam, yaitu siapa? Kita umat Muslim. Ya, kata Nabi SAW, meskipun kita umat akhir zaman, akan tetapi kita, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali masuk surga, kita masuk kepada al-faslul rabi, awwalun nas dakhulan al-jannah, yaitu manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Yang maka disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, ya, maka mereka diantar ke dalam surga secara berombongan, hatta idza ja'uha wa futiyas abwabuha, maka ketika mereka, ya, sampai ke surga dan pintu-pintu surga tersebut telah dibukakan untuknya, wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman tersebut yang dimasukkan ke dalam surga tersebut, dikatakan kepada mereka, wa qala lahum, dikatakan kepada mereka, khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina, maka dikatakan kepada mereka, yaitu para penjaga surga tersebut berkata kepada mereka, yaitu apa? Keselamatan atas kalian, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga yang mana kalian kekal di dalamnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Thauban ini, an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini adalah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana dia mengatakan, Thauban bercerita, kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku, yaitu apa? Berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang pendeta Yahudi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya dia mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, ya, dia mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya hingga nyaris membuatnya terjatuh. Ya, pendeta itu bertanya, maksudnya apa? Ketika pendeta itu datang, maka dia didorong oleh siapa? Thauban. Hampir saja pendeta itu jatuh. Maka dia bertanya maka pendeta itu bertanya, Mengapa engkau mendorongku? Mengapa engkau tidak mengucapkan wahai Rasulullah? Maksudnya apa? Mengucapkan salam. Ya, mengapa engkau mendorongku? Mengapa engkau tidak mengucapkan wahai Rasulullah? Kata siapa? Kata Thauban. Ya, jadi salah, ya. Jadi Nabi mendorong Thauban. Ya, hampir saja Thauban terjatuh. Ya, maka Thauban bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak mengucapkan salam? Ya, maka Yahudi itu menjawab, kami hanya memanggilnya dengan namanya, ya, sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, namaku adalah Muhammad dan yang dengannya keluarga memanggilku. Maka Yahudi itu berkata, aku datang untuk bertanya kepadamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menjawab, ya, Nabi SAW bertanya, ya, yaitu apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika aku tidak mengatakan kepadamu?
Ya, maka Yahudi itu menjawab, aku akan mendengarkan dengan telingaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah dengan membentangkan kayu yang dibawanya. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah. Sal, kata Nabi, bertanyalah. Maka Yahudi itu bertanya, di manakah manusia pada hari saat bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Nah, jadi Yahudi ini apa? Datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, di manakah manusia ketika saat bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Maksudnya apa? Ketika bumi dimusnahkan, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, nah pada saat itu kemana manusia? Ya, maka Nabi SAW menjawab. Ya, Nabi mengatakan, mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Siapakah manusia yang pertama kali menyeberanginya? Kata Yahudi tersebut. Maka Nabi menjawab, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, kemudian apa hadiah yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Maka beliau menjawab, ujung hati ikan. Maka dia bertanya lagi, apa makanan mereka setelah itu? Maka Nabi SAW menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Lalu dia bertanya lagi, apa minuman mereka? Maka Nabi SAW menjawab, dari mata air yang disebut dengan salsalbila. Ya, maka Yahudi itu mengatakan, sodakta, engkau benar. Nah, hadis ini jamaah, ini hadis yang panjang, sengaja tidak kita bacakan teks Arabnya. Yaitu apa? Terdapat pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwasanya pendeta Yahudi, orang Yahudi itu, mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui bahwasanya Rasul yang terakhir yang diutus kepada manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena Rasul yang diutus di akhir zaman bukanlah dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, ya, dan mereka maunya ya Rasul itu dari kalangan Bani Israel, ya, atau dari jenis mereka. Akan tetapi Rasul yang terakhir itu diutus dari kalangan bangsa Arab, dan ini menunjukkan tentang kesombongan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya ya bolehnya kita bertanya sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, dan bertanya ini adalah sesuatu ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga jamaah, bahwasanya surga itu terdapat kenikmatan, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah mereka umat Islam, adalah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka di dalam surga, maka mereka akan diberikan hidangan-hidangan yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan yang tidak pernah ada di dunia. Yang mana di surga itu adalah satu negeri yang amat bahagia, yang banyak sekali kesenangan di dalamnya, yang mana seseorang ketika masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan bersedih, mereka tidak akan mendapat kesusahan, mereka tidak akan, yaitu apa? Dalam kesempitan, ya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan terus kebahagiaan. Nah, inilah yang kita harapkan, inilah yang kita inginkan, inilah cita-cita kita, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pada pertemuan kita yang keempat ini, yang berkaitan dengan yaitu orang yang pertama kali dibukakan surga, pintu surga untuknya, dan orang yang pertama masuk surga. Dan insyaallah untuk poin yang keempat ini akan kita lanjutkan besok, yaitu apa? Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita, yaitu untuk beramal, bahwasanya balasan kebaikan, balasan orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan, uiddat
lil muttaqin. Bahwasanya surga itu kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.